setiap hati kami Tuhan. Jamah setiap hati kami Tuhan Yesus. Yes Roh Kudus, yes. Terima kasih Tuhan, sebab kami hidup karena kami percaya akan Engkau Bapa. Oh, haleluya Jesus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Yes Lord. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang. Yes Jesus. Kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam
Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memegang kehidupan kami Tuhan. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Amin. Boleh senyum kiri kanannya, kasih senyum terbaik. Haleluya. Oke, kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau membakar api kita. Haleluya. Kuasa maut telah terhempas, nama Yesus
lebih kencang lagi. Haleluya. Jemaat Tuhan boleh duduk kembali. Perlindunganku, Kau pembebas hidupku, dengan kepak sayap-Mu ku aman. Hanya padamu, Yesus terang hidupku,
pujian ini, angkat wajahmu, angkat tanganmu, katakan, aku berseru. Aku berseru. Engkau bisa lebih keras lagi, angkat suaramu, berseru dengan iman. Aku Mari sembah Dia. Kami
berseru, Kau menara kuatku, penolongku, Yahweh. Amin. Akan ku ragu, hatiku teguh dan ku memuji namamu. Aku memuji namamu. Dan ku puji namamu. Sekali lagi, aku memuji namamu. Ku memuji namamu. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang hebat. Di pagi ini Bapa, di dalam nama Yesus, kami datang untuk memuji menyembah Engkau. Kami sangat sadar sepanjang hari-hari yang kami lalui di bulan ini, ada banyak hal yang membuat kami menjalaninya tidak mudah. Tapi kalau kami boleh ada pagi ini, itu karena kebaikan-Mu. Anugerah-Mu sungguh berlimpah atas hidup kami. Minggu terakhir di bulan April 2021 ini, kami mau menutup dengan sebuah seruan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya kepada Engkau. Yesus Sang Kehidupan yang terus menghidupkan kami dari berbagai peristiwa hidup kami. Terimalah pujian penyembahan kami. Kiranya Engkau disenangkan, Engkau bertahta, Engkau bersuka cita melihat kami anak-anak-Mu memuji menyembah Engkau pagi ini. Berkati gereja-Mu di tempat ini, gereja YHS, di bawah penggembalaan Pastor Petrus dan Ibu Gembala. Tuhan, terbukti penyertaan dan kasih setia-Mu sungguh ajaib. Engkau terus memberkati gereja ini lewat hamba-hamba-Mu di tempat ini, sehingga gereja ini terus boleh mengobarkan api kemuliaan-Mu. Kami percaya jiwa-jiwa yang datang itu adalah jiwa-jiwa pilihan yang terus Tuhan akan tambahkan dari hari ke hari, sehingga Tuhan di tempat ini semua umat-Mu bisa berkata, sungguh Yesus yang kami sembah adalah Yesus yang sangat hidup, yang membuat tidak mungkin menjadi mungkin. Terima kasih Bapa. Kami akan duduk diam, tetapi roh kami aktif untuk menyambar kebenaran firman-Mu. Karena kami terlalu percaya, satu firman-Mu pasti mengubahkan sejarah hidup kami. Setiap anak-anak Tuhan yang mendengar kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk, saudara-saudara terkasih. Nanti slide bisa bantu saya ya. Baru kali ini saya pakai slide karena ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan agar saudara bisa melihat di slide dan mendapat gambaran. Terima kasih ke Tuhan Yesus yang memberikan kesempatan buat saya pada hari ini melayani di tempat ini. Terima kasih buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala, Pastor Erwin dan Ibu, serta semua anak-anak Tuhan. Baik, tema kita hari ini adalah, baca sama-sama, Unbelievable Sacrifice, pengorbanan yang luar biasa. 1, 2, 3. Baik, kita buka bersama dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena ini kecil, jadi saya baca di sini ya, izin ya. Yohanes pasal 3 ayat 16. Sebab Elohim sangat mengasihi dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Next slide. Ayat ini paling terkenal. Kalau dibilang di sini adalah gospel in a nutshell. Intisari dari Alkitab ini adalah ini. Kasih sayang Elohim itu sampai putranya yang tunggal Dia kasih. Dan sampai hari ini sejarah mencatat, orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus tidak akan memahami, kok bisa ya putranya yang tunggal Dia kasih. Lahir, mati dan bangkit, disalibkan dengan setengah telanjang. Dunia sana mentertawakan kita. Kok Tuhanmu bisa disalibkan? Mati lagi. Mereka cuma tahu disalibkan dan mati. Mereka gak pernah mau tahu Yesus itu bangkit. Jadi ini adalah intisari kekristenan kita. Kalau iman kita gak nyampe di sini, ke depannya kita akan susah mengenal betapa kasih sayang
Elohim buat saudara dan saya, itu luar biasa. Next. Sekali lagi. Pengorbanan itu berkaitan dengan rasa sakit. Apapun yang saudara katakan, ujungnya rasa sakit. Bagaimana seorang suami bisa mengorbankan semua perasaannya untuk menghadapi seorang istri? Itu butuh kekuatan yang ekstra. Terkadang sakit itu dirasakan. Demikian juga sebaliknya. Seorang istri harus mengenyampingkan batinnya dia untuk melihat seorang suami dari yang tidak takut akan Tuhan sampai di titik tertentu mencintai Tuhan. Ada rasa sakit yang dirasakannya. Ada sebuah kesaksian dengan cepat. Waktu kita ini 25 menit. Saya berharap Bapak Ibu menangkap dengan cepat dan sampai sejarah hidup saudara, saudara tidak akan lupakan ini. Sebuah kesaksian, ada seorang hamba Tuhan mengundang seorang jemaat datang untuk bersaksi, memberikan kekuatan kepada jemaatnya. Saat ibadah selesai, hamba Tuhan ini sebelum khotbah meminta hamba Tuhan ini menceritakan pengalamannya. Singkat cerita, hamba Tuhan ini beberapa waktu yang lalu pernah bersama anaknya dan tetangganya yang tidak mengenal Tuhan, agama yang lain, pergi naik perahu di sebuah laut. Mereka memancing. Tiba-tiba gelombang itu datang, menghantam perahu itu, terbalik. Di tengah gulungan ombak yang begitu besar, bapak ini bisa selamat dan memegang tali. Di hitungan detik dia cuma mengambil satu keputusan. Lempar tali ke anaknya atau ke tetangganya yang belum kenal Tuhan. Saudara tahu apa yang dilakukan? Dia lemparkan tali ke tetangganya. Harusnya anaknya itu bisa selamat. Tetapi hitungan beberapa detik kemudian anak itu hilang dan tidak diketemukan. Mungkin tenggelam, mungkin dimakan ikan hiu dan sebagainya. Tetangga ini selamat. Saudara tahu, saat itu dia mempunyai satu keputusan yang tidak mudah, melemparkan tali. Hanya satu orang yang hidup. Dia mengorbankan anaknya. Dan saudara tahu, pendeta yang mengundang dia untuk memberi kesaksian adalah anak dari temannya yang tetangga itu. Dan tidak mengenal Tuhan. Akhirnya karena uluran kasih Tuhan, lewat tali itu, si bapak ini terima Tuhan Yesus. Lalu anaknya menjadi pendeta. Saudara, ketika Tuhan yang begitu sangat baik atas hidup saudara dan saya mengulurkan tangannya, memberikan Yesus yang tunggal anaknya, terimalah. Ucapkanlah syukur. Jangan permainkan. Uluran kasih Elohim itu membuat sejarah hidup manusia itu berubah. Harusnya masuk di dalam api neraka, tetapi kemudian dipindahkan. Bahkan menjadi anaknya. Naik ke surga. Next slide. Yang tunggal diterjemahkan dari bahasa Yunani. Tov morphoien. Di mana kata benda asalnya itu monogenes. Berarti satu-satunya. Unik. Sederhananya begini. Apa yang paling unik di dalam hidup saudara? Berani gak kasih ke Tuhan Yesus? Kalau saudara masih tahan-tahan, berarti satu-satunya itu belum unik. Saudara bisa memberikan satu-satunya yang unik dalam hidupmu. Itulah sacrifice. Itulah pengorbanan yang luar biasa. Mungkin di sini saudara pernah memiliki rasa emosi yang begitu kuat. Berani gak kasih ke Tuhan? Itulah pengorbanan saudara dan saya yang luar biasa. Dulu kalau ketemu orang berani ngomong satu kata, kita udah 1000 kata dan tangan ini main. Tapi ketemu Yesus, kita lahir baru, orang mau ngomelin kita, mau maki, kita bisa tenang. Ada perubahan yang radikal. Katakan amin. Kalau saudara dan saya tidak pernah berubah, tetap di situ-situ saja. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana karya Tuhan Yesus atas hidup saudara dan saya? Saudara dan saya mau tidak mau, suka tidak suka, harus berubah sangat radikal. Dulu begini, langsung begini. Dulu pemarah, sekarang lemah lembut. Dulu pelit, sekarang pemberi. Katakan amin. Monogenes ini tidak semua orang mau. Gampang sekali bilang monogenes. Cepat itu, hitungan 2 detik selesai. Tapi artinya satu-satunya, unik.
Sebentar saudara pulang ke rumah, di hadapan Tuhanmu, jujurlah. Apa yang unik dalam hidup saudara dan saya, kasih ke Tuhan. Maka itu adalah pengorbanan yang luar biasa. Apa yang kita kasih gak ada apa-apanya. Dibanding Elohim yang kasih putranya yang tunggal. Next slide. Berikut. Pengorbanan Yesus yang luar biasa menjadi 3 impartasi kekuatan rohani bagi orang percaya. Saat saudara merenungi pengorbanan Yesus di kayu salib, sadar gak sadar, saudara sebenarnya mendapatkan minimal 3, yang Roh Kudus ajarkan saya, 3 impartasi kekuatan rohani. Kalau saudara menangkap ini, saudara tidak akan pernah sama lagi sebagai anak Tuhan yang berjalan di muka bumi ini. Katakan amin. Apa sih 3 impartasi itu? Yang pertama, kasih Yesus pada kita umat manusia, menjadikan kita sebagai anak Tuhan yang hidup dalam kasih. Saking sayangnya Elohim kepada saudara dan saya, Yesus putranya yang tunggal, yang unik itu, dia kasih. Dia beri. Dia tahu loh, satu hari tertentu harus naik ke kayu salib, harus mati demi saudara dan saya. Sampai Yesus pernah sebut 7 ayat di Alkitab, 7 ayat di kayu salib. Salah satunya apa? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Elohim, Elohim, kenapa engkau meninggalkan aku? Elohim meninggalkan Yesus di kayu salib, bukan karena enggak sayang. Hatinya sakit melihat putranya yang tunggal itu, yang tidak bersalah, harus mati di kayu salib demi saudara dan saya. Dia berpaling, karena melihat itu tidak mudah. Saya percaya kalau Bapak Ibu punya anak, berani orang lain sentuh, tampar sekali, saudara bisa ngamuk. Sebelum lapor polisi, saudara mungkin pukulin. Benar nggak pastor ya? Enak aja misalnya si Cinta atau Grace, tiba-tiba nggak ada yang hujan, gurunya bilang, Pak, Mama, Papa, aku ditampar guru, aku nggak salah. Pasti langsung Roh Kudus, langsung jantung bergetar nih. Kalau nggak ada buah roh, yang ke-9, penguasaan diri, pasti kita akan datang ke sana. Maksudmu apa? Dan kita akan marahi gurunya. Tidak salah kita menegur guru itu. Tapi kalau kita menegur dengan emosi, berarti kita sama dengan dunia. Makanya istri saya pernah bilang, Papi boleh marah, tapi jangan emosi. Susah loh. Kita marah tapi nggak emosi. Itu keren banget. Belajarlah saudara. Itulah pengorbanan saudara yang luar biasa. Saudara berani tegur orang, tapi nggak emosi sampai nafas itu tersengal-sengal. Biasa aja. Itu tidak mudah. Tapi dengan kekuatan Roh Kudus, pasti kita dimampukan. Katakan amin. Next slide-nya. Kasih di dalam perjanjian lama, itu mengenai Abraham korbankan Ishak, Kejadian pasal 22 ayat 1-2. Kata kasih itu berawal dari sejarah ini. Next slide. Selanjutnya. Kasih itu dalam terjemahan aslinya itu terdiri dari 3 huruf. A-H-B-H. Yang dibacanya Ahaba atau Ahava. A itu Alep. Yang terjemahannya itu adalah father, bapak. Orang yang utama. B, Bet. Tentang artinya itu son. Orang kedua atau anak. Yang huruf H, hey. Giving atau give. Memberikan. Huruf kelima dalam terjemahan asli itu ada huruf-huruf tertentu yang tidak sama dengan abjad di Indonesia atau dunia. Itu H itu artinya kasih karunia. Dari AHBH ini, Ahaba atau Ahava, yang artinya sebenarnya kasih, dari kata ini saja sudah dapat terlihat betapa Elohim memberikan anak yang tunggal untuk menjadikan kasih karunia buat kita umat manusia. Katakan amin. Ini tidak mudah. Alkitab itu detail saudara. Saudara kalau baca Alkitab, saudara akan mendapatkan sebuah pewahyuan yang enak benar ya. Saudara akan haus, baca terus. Sampai saudara tanpa sadar, ini pindah masuk ke hidup saudara. Menguasai seluruh tubuh jiwa roh. Sehingga pada saat saudara berjalan, bukan manusia saudara yang terlihat, tetapi harusnya Yesus yang terlihat. Katakan amin. AHBH. Ahaba, Ahava. Elohim memberikan anak yang tunggal, yaitu Yesus, untuk menjadi kasih karunia buat setiap manusia yang berdosa. Tanpa memandang suku, agama, dan ras. Semuanya. Bagi kita yang terpanggil dan sudah mendapatkan anugerah, pasti kita akan bersukacita dan bersyukur kita masuk dalam golongan yang boleh menikmati kasih karunia. Katakan amin. Next slide.
Yang kedua, impartasinya adalah kasih Yesus, kasihnya pada kita umat manusia, menjadikan kita sebagai anak Tuhan yang hidup untuk kebenaran. Next slide-nya. 1 Petrus 2 ayat 16. Sebagai orang merdeka, janganlah menggunakan kemerdekaan itu untuk menutupi kejahatan, melainkan hiduplah sebagai hamba Elohim. Pastor Petrus, saya tidak punya kitab IMB, tapi saya download aplikasi IMB Voice. Jadi saat saya merenungkan firman ini, mempersiapkan ini, saya putar itu Alkitab yang bersuara. Bersuara itu jadi mengilhami. Jadi kalau saudara misalnya malas baca Alkitab, putarlah Alkitab yang bersuara. Supaya suara itu terdengar di telinga rohanimu, membuat rohmu hidup. Yang mau katakan amin. Karena kalau saudara nggak baca dan nggak mau dengar, bagaimana iman mau timbul? Betul? Nah, kalau kita melihat pengorbanan Yesus yang luar biasa di atas kayu salib, di mana dia memberikan segalanya untuk kita, segalanya, tubuhnya, jiwanya, rohnya. Yesus itu bukan manusia biasa loh. 100% manusia, 100% dia Tuhan. Seandainya di kayu salib, tergantung jarak antara tanah. Kalau baca sejarah di Alkitab, sejarah-sejarah tulisan kurang lebih tingginya 6 meter. Itu gak mudah. Bisa saja Yesus turun. Laut aja yang bergelombang. Bisa dia bilang, tenang, jadi tenang. Apalagi hanya turun dari tiang salib. Sangat mudah. Betul? Tapi Yesus nggak lakukan. Kenapa? Dia menunjukkan ada rasa sakit yang harus dia tanggung. Supaya kita pun satu hari nanti, ketika mengalami rasa sakit dari perlakuan orang, kita nggak mengentertain perasaan sakit itu. Kita tidak hanya dengan perasaan sakit itu. Tetapi seketika kita ingat bahwa Yesus pernah rasa sakit di atas kayu salib. Sehingga sakit yang orang buat lewat perkataannya, menipu saudara, minjam uang gak kembali, itu gak membuat saudara jadi susah berdoa. Tidak membuat saudara jadi pahit hati, malas melayani, apalagi malas berdoa. Malas baca Alkitab. Ayo. Jauh hari sebelum Yesus harus mati di kayu salib, Elohim tahu apa yang harus terjadi. Semua itu harus dilakukan oleh Yesus, putranya yang tunggal, supaya kita, anak-anaknya, umatnya, bisa meneladani apa yang Yesus lakukan. Untuk meneladani itu tinggal lihat jejak kaki Yesus. Tapi kadang orang melihat kaki Yesus, gak mau, dia bikin jalan sendiri. Padahal sudah ada jejaknya. Yesus bilang, kasihlah musuhmu seperti dirimu sendiri. Kita bilang, enak aja. Gak tahu sih orang itu kalau ngomongin saya, di depan manis, di belakang WA, ngomongin saya. Banyak loh pelayan-pelayan Tuhan yang dulunya on fire. Hanya karena ulah seseorang di gereja, orang-orang itu hilang, gak kembali lagi. Di sini tidak, saya percaya. Karena apa? Tuhan Yesus dahsyat lewat gembala kita. Katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Saudara, kalau bicara tentang, tadi bilang apa? Kasihnya itu untuk membuat kita hidup dalam kasih. Kalau ini untuk kebenaran, untuk hidup dalam kebenaran, itu kita sendiri yang harus mengerti dengan bantuan Roh Kudus. Kalau tidak, kita akan tersesat. Makanya orang yang tangguh bukan karena dia mampu menghadapi segala sesuatu karena punya teman, punya uang, punya channel dan teman sama lah itu. Tapi karena dia mampu bergaul intim dengan Roh Kudus, mempercayakan semua masalahnya ke tangan Tuhan. Orang lain bilang melakukan sesuatu itu untung, gak apa-apalah. Jualan di toko 1 kilo itu kurangilah jadi 9 ons. Kurangilah 10 ons. Kalau kita jualan 1 kilo, kita bilang 1 kilo. Kalau kita tipu, pelanggan kita nggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Hal yang sederhana, tapi seketika kita tidak hidup dalam kebenaran. Saudara, bisa minta tolong nggak? Tiba-tiba Daniel pasal 4. Saya nggak ada taruh di slide sini.
Bisa buka nggak Daniel pasal 4 ayat 30? Bisa? Tentang Daniel. Tulisannya agak kecil. Bisa? Daniel pasal 4:30. Raja berkata, bukankah ini Babylon yang besar yang telah kudirikan dengan kuat kuasaku dan untuk hormat kemuliaanku sebagai istana kerajaan. Nebukadnezar waktu melihat Babylon, dia satu hari jalan nih, dia lihat kerajaannya. Wih, yang kudirikan ini kuat, kuasaku kuat, ya kan? Untuk apa? Hormat kemuliaanku. Selanjutnya, ayat 31. Sementara raja masih sedang berbicara, terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, hai Raja Nebukadnezar, telah dinyatakan kepadamu, kerajaan ini telah diambil daripadamu. Waktu Nebukadnezar sombong, langsung dari surga keluar suara, kerajaan ini telah diambil daripadamu. Lanjut, engkau akan diusir dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan bersama binatang-binatang di padang. Mereka akan membuat engkau makan rumput. Bayangkan, raja di istana makan enak, dilayani oleh dayang-dayang, tapi dengar suara dari surga, dia akan makan rumput seperti lembu jantan dan 7 masa, artinya 7 tahun, akan berlalu atasmu, hingga engkau mengetahui bahwa yang maha tinggi adalah penguasa atas kerajaan manusia, dan bahwa dia yang memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Lanjut, 34. Pada akhir masa itu, aku Nebukadnezar mengarahkan mataku surga, dan pengertian kembali kepadaku. Dia pernah ngalami dari raja, sombong, lihat kerajaannya hebat, seketika tiba-tiba dia jadi raja yang makan rumput selama 7 tahun. Dan aku memuji yang maha tinggi. Aku memuji dan menghormati dia yang hidup selamanya. Yang kerajaannya adalah kerajaan kekal dan kekuasaannya dari generasi ke generasi. Saat Nebukadnezar bertobat dan dia mengakui bahwa Elohim itu memang harus disembah, dipuji dan dihormati, dia normal kembali. Dia memerintah lagi sebagai raja. Saudara, pesan dari Daniel 4 ini adalah, saudara jangan pernah berpikir, wah saya ganteng, saya cantik, saya pintar. Kalau saya nyanyi suara saya bagus. Kalau saya pelayanan diurapi Tuhan. Saya punya uang yang banyak. Saya punya fasilitas yang hebat. Kalau saudara dan saya menganggap itu semua adalah kemampuan hasil jerih lelah saudara dan saya, seketika jangan sampai ada suara dari surga. Kita akan menghadapi suatu peristiwa di mana hidup kita jadi gak enak. Mulai hari ini jangan pernah kita sombong lagi. Ingat Nebukadnezar, aku Nebukadnezar mengarahkan mataku ke surga. Nebukadnezar yang pernah makan rumput selama 7 tahun, seketika aku bertobat, melihat ke atas, lihat ke surga. Saudara, pakailah matamu, mata rohanimu, untuk selalu melihat ke surga, melihat ke Yesus. Jangan melihat sekelilingmu, jangan melihat orang yang di bawahmu. Kalau itu yang kita lakukan, lihat sekeliling, kita gampang khawatir. Lihat ke bawah, kita gampang sombong. Lihatlah ke atas, tanda bahwa Elohim mengasihi saudara dan saya. Semua yang ada pada kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki, bisa berjalan, bisa berdiri, memuji, menyembah Tuhan. Itu anugerah. Katakan amin. Nanti saudara buka di 1 Korintus pasal 11. Saat saudara baca Alkitab, di situ Yesus dan murid-muridnya makan malam bersama. 1 hari sebelum besoknya Yesus disalibkan. Melakukan perjamuan kudus. Perjamuan kudus di bahasa Inggris kan, the Last Supper. Makan bersama menjelang malam. Jadi, bukan berarti perjamuan kudus itu harus dilakukan menjelang malam atau malam. Bukan itu maknanya. Maknanya adalah menjelang malam. Yesus tahu saat nanti dia mati disalibkan, murid-muridnya yang bersamanya selama ini pelayan, seketika imannya goncang. Makanya diadakan Last Supper, perjamuan kudus. Saudara dan saya, kalau kita makan tubuh, roti itu tubuh Yesus, darah itu, anggur itu darah Yesus, ingatlah. Kita di 1 Korintus 13 ayat 24, 25, 26 menjelaskan bahwa
Saat kita melakukan perjamuan kudus, saat itu kita memberitakan kematian Yesus. Pada saat kita makan perjamuan kudus itu, kita memberitakan kematian Yesus. Plus, kita sedang mengatakan kepada penghulu-penghulu di udara, kuasa-kuasa, pemerintah-pemerintah di udara, bahwa Yesus yang kita sembah akan mengalahkan mereka. Dan harus kita tanam di pikiran kita. Itu yang terjadi. Oleh hari ini, jangan anggap remeh perjamuan kudus. Makanlah dengan penghargaan dan rasa hormat yang kuat. Sehingga saudara akan mengalami perjamuan kudus yang saudara nikmati itu. Bukan hanya menyembuhkan, memberkati. Tapi saudara seketika memberitakan bahwa kematian Yesus itu tujuannya adalah menyelamatkan hidupku. Katakan amin. Mulai hari ini, ke depannya, saya menantang Bapak Ibu Saudara terkasih. Saat memuji menyembah Tuhan, jangan biasa-biasa aja. Narilah, lompatlah. Memang pakai masker agak susah. Sesak napas memang. Tapi lakukanlah. Saya dari tadi goyang-goyang, teriak-teriak. Karena saya membayangkan, Yesus sudah di sini. Dan saya membayangkan Tuhan datang. Benar-benar datang. Kalau saudara punya mata rohani terbuka, saudara akan tahu. Jangan main-main. Apalagi Pastor Petrus tadi nyembah. Itu. Saya yakin hati pastor kita ini akan menarik jiwa-jiwa lebih banyak lagi. Itu pasti. Kenapa? Orang yang menyembah Tuhannya pasti mengenal Tuhannya. Maka disembah. Kalau saudara kurang menyembah, artinya jangan-jangan saudara tidak kenal siapa yang saudara sembah. Hati-hati loh. Hidup dalam kebenaran, artinya suka tidak suka. Lanjut, next slide. Kita berani berkata, lanjut. Tidak terhadap dosa. Katakan amin. Hidup dalam kebenaran, artinya menantang arus. Makanya ikan salmon, waktu lewat, ini arus nih, dia jalannya begini. Melawan arus. Telur ikan salmon, itu mahal. Di restoran-restoran yang mahal, itu mahal. Kenapa? Karena telurnya itu mengandung gizi yang tinggi. Dia menantang arus. Saudara mau hidup saudara lebih hebat dari ikan salmon, supaya menjadi sesuatu yang hebat, lawan arus. Bukan naik motor lawan arus, bukan itu maksudnya. Itu bahaya itu. Lawanlah arus, orang berbuat jahat, kita buat kebenaran. Orang tidak mampu mengampuni, kita mampu mengampuni. Orang lain pelit, kita pemberi. Katakan amin. Semua karena karya Roh Kudus. Lanjut. Roma 6 ayat 13 dengan cepat. Janganlah kamu serahkan anggota tubuhmu pada dosa sebagai alat kejahatan. Sebaliknya serahkan dirimu kepada Elohim sebagai orang yang telah dihidupkan dari kematian. Dan anggota tubuhmu kepada Elohim sebagai alat kebenaran. Di sini alat. Kalau di Alkitab yang terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, senjata. Waktu saudara hidup baru, terima Yesus. Dari ujung rambutmu sampai ujung kaki. Itu adalah senjata kebenaran. Makanya pada saat Petrus jalan, itu orang sakit lagi tidur. Bayang-bayang Petrus nih, tangan saya punya bayangan. Petrus jalan nih, bayangannya menyembuhkan orang. Kenapa? Tubuh Petrus adalah senjata kebenaran. Saat saudara memuji Tuhan, tepuk tangan, musuh gemetar dan harus keluar dari hidup saudara. Katakan amin. Gunakan tubuhmu untuk sebagai senjata kebenaran. Dia akan pakai demi hormat kemuliaan. Yang terakhir, pengorbanan Yesus yang luar biasa, impartasi yang ketiga adalah kasihnya pada kita umat manusia menjadikan kita sebagai anak Tuhan yang hidup menjadi duta kerajaan surga. Next. Nanti saudara baca Kasih Para Rasul 1 ayat 8. Kita akan jadi saksi di Yerusalem, Yudea, sampai Samaria, sampai ujung bumi. Next, yang terakhir. Kita menjadi saksi Kristus. Saya menantang Bapak Ibu Saudara. Khotbah yang pagi ini saya sampaikan. Sederhana. Saudara sudah dengar ribuan kali mungkin. Tapi saya ambil dari angle yang berbeda. Kalau kita lihat pengorbanan Yesus di atas kayu salib, menyerahkan nyawanya, itu sangat-sangat tidak mudah. Itu dibilang bahasa Inggrisnya amazing. Luar biasa, mengagumkan. Ketika kita melihat itu, ingatlah baik-baik. Pengorbanannya ternyata memberikan suatu impartasi rohani yang harusnya masuk dalam gerejanya Tuhan. Agar gerejanya Tuhan bisa berlaku sesuai dengan hati dan jiwanya Tuhan. Yang pertama, pengorbanan Yesus yang luar biasa itu
ujungnya untuk membuat kita hidup dalam kasih. Orang lain susah mengasihi sesama, dalam kebaikan Tuhan Roh Kudus yang mengajari kita, kita mampu mengasihi sesama kita. Sekalipun kita sudah ditipu, dirugikan. Kenapa? Karena kita melihat kita yang berdosa ini sudah diberi kesempatan untuk diampuni. Kenapa kita nggak mampu mengampuni orang lain? Yang kedua, dulu kita hidup untuk kebenaran, untuk dalam hidup dalam kasih. Sekarang untuk kebenaran. Apapun yang kita lakukan mulai hari ini, dari pagi, siang, sore hingga malam, pastikan kita lakukan kebenaran. Sehingga tubuh kita ini dari ujung rambut sampai ujung kaki menjadi senjata-senjata kebenaran. Yang saat kita tumpangkan tangan, Markus 16 berkata, orang sakit sembuh, mengusir setan, setan keluar. Katakan amin. Mujizat seperti tadi lagu katakan, mujizat itu terjadi. Benar loh, ketika api Roh Kudus membakar kita dengan luar biasa. Katakan amin. Yang ketiga, setelah kita hidup dalam kasih, setelah kita hidup untuk kebenaran, maka kita harus menjadi saksinya. Yesus mati bukan hanya untuk saudara dan saya, tapi untuk seluruh kehidupan manusia. Saya 2 minggu kemarin bangkit berdiri, imam musik. Waktu saya pas 000, 2 minggu kemarin saya ke Piru, Ambon. Singkat cerita, dalam perjalanan 8 jam itu, 9 jam, sekitar 8 jam, saya berdoa buat orang gila. Orang gila itu, saudaranya itu udah stres. Saya masuk ke rumah anak Tuhan ini. Waktu saya lihat langsung saya berdoa, Roh Kudus, kenapa dia gila? Roh Kudus langsung memberikan marifat. Saya bilang sama kakaknya. Saat dia umur 17 tahun, dia pernah naksir cewek. Dia nembak cewek ini 3 kali, lalu ditolak. Dia kejar terus. Bapaknya gak suka cerita sama saudaranya. Saudaranya ini ternyata kedukun. Lalu, dugaan saya, dia disantet. Jadilah dia gila. Saya bilang, dia gila ini sudah 30 tahun. Semua kaget. Pastor kok bisa tahu? Memang hari ini dia umur 47 tahun. Dari umur 17 tahun sampai umur ke-47 tahun dia hidup dalam kegilaan. Tidur di lantai bawa parang. Lalu dia bilang, kau pindah. Saya potong-potong kamu. Dia potong-potong itu semen. Keluarganya takut. Oh, namanya Petrus lagi. Tapi bukan pastor ini. Saya bilang, Petrus, sini. Om pendeta mau berdoa. Saudara, ini orang tidak mandi berbulan-bulan. Rambutnya pirang. Saya tanya, kok bisa pirang gimbal? Ternyata dia pakai wipol. Cuci rambut. Saya bilang sama istri saya sampai Jakarta. Gak usah lagi semir rambut, cat rambut. Pakai wipol aja. Pasti warnanya orange. Jadi orange. Gimbal. Dan waktu saya dekat, maaf loh ya, itu bau banget. Saya lalu pijit dia. Kasih tangan. Saya pukul dia. Tuntun dia dalam berdoa, terima Yesus. Pas bilang, di dalam nama Yesus. Di dalam nama. Hehehe. Dia sampai seperti itu 3 kali. Saya pukul kepalanya. Dalam nama Yesus. Singkat cerita. Dia terima Yesus. Dan dia sembuh. 30 tahun. Hidup dalam kegilaan. Saya ketemu setengah jam. Seketika pulih. Kenapa? Karena saya mengalami orang seperti ini diampuni. Saya harus hidup dalam kasih. Saya hidup untuk kebenaran. Dan waktu saya hidup di dalam kasih Tuhan dan untuk kebenaran, suka gak suka, dimanapun saya berada, saya jadi saksinya Kristus. Orang lain harus dengar. Yesus mati, bangkit, naik ke surga. Untuk menyelamatkan kita. Orang-orang yang terhilang, sekarang kembali ke Tuhan. Khotbah yang singkat ini, pulanglah. Wah, kasih Yesus luar biasa buat saudara. Jangan pernah main-main. Sebelum saya tutup, izin 1 menit saja. Kalau kita sudah diampuni dosanya, Yesus tuh mati sekali aja di kayu salib. Untuk selama-lamanya, dosa kita diampuni. Tapi jangan salah kaprah. Kalau dosa saudara saya diampuni, jangan lakukan dosa lagi. Justru makin berhati-hati. Kita menghargai Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah, Yesus itu Tuhan yang hidup. Jadi saudara dan saya akan benar-benar menikmati betapa Tuhan itu baik buat kita. Tundukkan kepala,
Imam musik, ku berikan hatimu. Saya suka lagu ini, karena ini yang saya selalu lakukan tiap hari. Ku berikan hatiku, tundukkan kepalamu saudara, dan jiwaku, semuanya bagimu Yesus. di dalam hidupku, Pagi, siang, sore, malam, setiap waktu kita mau menyatakan kasih Yesus itu hebat dalam hidup kita. Ku berikan, sekali lagi, angkat tangan saudara. ku berikan hatiku Ya Yesus, dan jiwaku, semuanya bagimu. Tubuh, jiwa, roh, kehendak pikiran, kehendak hati, kami serahkan di tangan-Mu Yesus. Kami butuh Engkau. Tuntun kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bisa hidup dalam kasih, hidup untuk kebenaran, dan hidup menjadi duta kerajaan surga. Kami mau itu Tuhan. Seluruh hidup kita, pribadi maupun keluarga, apapun itu, milik Yesus. Saudara buka mata sebentar, izin ya Pastor. Saudara, selama saya mengenal Pastor Petrus, sampai beliau menikah dan punya anak, saya melihat betapa tangan Tuhan hebat dalam hidup beliau. Di tempat ini, banyak orang mengalami promosi-promosi. Kalau saudara sungguh-sungguh, di sini ada api Tuhan yang siap membakar hati dan rohmu untuk cintai Tuhan dengan segenap hidup. Sampai engkau akan melihat Tuhan yang kau sembah bukan hanya Tuhan yang biasa, tapi benar-benar luar biasa. Bukan hanya pengorbanan yang luar biasa, tetapi cintanya itu ajaib buat saudara dan saya. Katakan amin. Di tempat ini, di gereja Tuhan yang kudus ini, ada api kemuliaan Tuhan yang kuat. Kalau saudara tidak sungguh-sungguh, saudara akan merasa gereja ini, rumah ini bukan lagi tempat saudara. Saudara akan datang seperti lampu, on off. Datang iya, kadang tidak. Kalau saudara di dalam roh, saya menantang saudara untuk hidup dalam roh. Hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Saudara minta supaya mata rohanimu terbuka. Bukan hanya untuk lihat setan dan kegelapan, tapi melihat kemuliaan Tuhan, malaikatnya. Sehingga saudara gak akan pernah main-main dengan hidup. Saya dan istri adalah seorang pengacara. Kami bisa hidup di Jakarta dengan radikal cintakan Tuhan. Sekalipun uang miliaran mau disogok buat kami. Kami butuh uang, tapi kami dengan tegas menolak dosa. Saya dan istri butuh uang, tapi kami tidak mau melakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Hidup di dalam kebenaran, dianggap orang dunia bodoh. Tapi itu keputusan saudara yang saudara harus buat. Kenapa? Saudara dan saya cinta kepada Yesus. Katakan amin. Di gereja ini, kemuliaan Tuhan kuat. Kalau saudara bisa melihat, saya naik di situ, Pastor, nanti coba lihat, uji, di situ ada malaikat. Di sini ada malaikat. Di situ ada malaikat. Hamba-hamba Tuhan yang mungkin melihat rekaman ini, coba lihat. Di gereja YHS Jakarta, ada malaikat Tuhan. Saya bisa berkata dengan tegas, karena saya merasakan itu. Dan saya melihat. Saudara, hiduplah takut akan Tuhan. Jangan bertanya kepada orang dunia. Ada masalah saudara, tanyalah kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Apapun yang didoakan dan diarahkan, lakukan. Kalau saudara mungkin malu, tanyalah Pastor Erwin dan Ibu. Beliau berempat ini adalah utusan sorga untuk membimbing saudara hidup takut akan Tuhan dan menjadi pelaku kebenaran. Kita uji ya. Saya ingin berdoa, tapi tidak akan tumpang tangan karena ini COVID. Bagi saudara dan yang selama tahun lalu sampai hari ini masih susah berdoa. Berdoa tuh kayaknya gak connect, gak nyambung, masih susah baca Alkitab, kayaknya malas. Kenapa itu terjadi? Karena beban hidupmu terlalu berat. Saudara terlalu mengentertain pergumulan hidupmu.
Padahal Tuhan Yesus, sumber segala sumber, pemberi jawaban yang ajaib. Kenapa mesti stres? Kalau engkau tidak bisa tidur dengan nyenyak pada malam hari, gelisah banget, tanda bahwa saudara tidak terlalu percaya Yesus sanggup memulihkan engkau. Berubahlah, bertobatlah. Sebagai hamba Tuhan aku berdoa ya Tuhan Yesus, kuatkan dan teguhkanlah hati mereka agar usaha pekerjaan, bisnis, toko, warung, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan campur tangan membuat berhasil dan beruntung. Sehingga mereka yang diberkati, mereka jadi berkat. Rumah ini menjadi rumah kesukaan mereka Tuhan. Mereka rindu untuk membuat rumah Tuhan ini diperbesar, dipermuliakan, agar jiwa-jiwa yang terhilang boleh datang bertempat di sini. Tuhan hamba berdoa, biar mulai hari ini roh takut akan Tuhan melingkupi setiap kami di ruangan ini tanpa terkecuali. Kami benar-benar takut, bukan karena takut sebagai majikan kepada Tuhan. Kami takut kepada Tuhan karena kami mencintai Engkau, mencintai jalan-jalan-Mu. Hamba-Mu sudah selesai Tuhan, materaikan kuat-kuat pemberitaan firman yang sederhana ini. Biarlah itu termaterai kuat dalam hati dan roh mereka. Mereka tahu untuk apa mereka hidup di muka bumi ini. Mereka menjadi orang-orang yang membawa kasih, membawa damai. Mereka selalu hidup dalam kebenaran dan menularkan kebenaran itu untuk dihidupi oleh orang lain. Sehingga orang lain boleh mengenal Tuhan. Mereka jadi saksi-saksi yang radikal, yang membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Sehingga sorgamu diuntungkan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang terbatas sudah selesai. Roh Kudus, ini waktumu. Biar sepanjang minggu ini Engkau tolong mereka untuk menjadi pelaku firman. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan buat Engkau. Setiap kita yang sudah mendengar firman dan rindu menjadi pelaku firman dan menjadi alat di tangan Tuhan di muka bumi ini, sama-sama kita katakan amin. Melangkah
Tenanglah, terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dan berkat dari Bapa Yahweh, penuh kasih karunia dari Yesua HaMasiah, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, senantiasa menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkati anak-anakmu, diberkati usaha pekerjaan dan studimu, diberkatilah semua yang baik dan benar yang kau lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat di dalam nama Yesua HaMasiah. Mari kita yang percaya dan yang sudah menerima berkat dari Bapa Yahweh, sama-sama kita berkata, Amin. Tuhan Yesus.